Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Em, Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada mata kuliah pemasaran sosial di pertemuan ke-11 tentang periklanan dan promosi kesehatan, khususnya nanti di dalam pemasaran sosial itu sendiri. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, memang dalam rangkaian pembelajaran ini kita lebih berfokus pada tahapan pengembangan kegiatan dalam pemasaran sosial, dan hari ini kita masuk ke pengembangan tahapan keempat, yaitu tentang periklanan dan promosi kesehatan itu sendiri. Ada 4 bagian nanti yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu tentang pengumpulan data dasar dan evaluasi, kemudian orientasi dan pelatihan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Jadi 4 ini merupakan bagian dari periklanan dan promosi kesehatan, khususnya di dalam promosi kesehatan dan pemasaran sosial itu sendiri. Nah, jadi yang kita ketahui kemarin seperti ini. Jadi tahapannya adalah ada bagian riset pasar, kemudian pesan promosi kesehatannya melalui pendekatan pemasaran sosial. Kemudian di pertemuan kemarin kita membahas tentang pengembangan produk, dan hari ini kita tentang periklanan dan promosi kesehatan. Jadi seperti apa nanti kegiatan dalam pemasaran sosial itu kita kembangkan, salah satunya dalam pengembangan kegiatan periklanan dan promosi kesehatan. Tentunya di dalam pertemuan ini kita tidak akan membahas seperti apa promosi itu, seperti apa periklanan itu, karena di pertemuan sebelumnya di materi mata kuliah yang berbeda itu sudah kita dapatkan. Jadi kalau dalam pertemuan ini memang fokusnya adalah seperti apa periklanan dan promosi di bidang pemasaran itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang pemasaran, khususnya pemasaran sosial, tentu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya promosi itu sendiri. Jadi promosi ini adalah suatu upaya untuk memperkenalkan produk. Jadi kegiatan atau usaha dari seorang produsen itu untuk memperkenalkan produknya, atau bisa jadi program atau jasanya, supaya nanti bisa dikenal dan diterima oleh publik atau konsumen. Kegiatan ini akan sangat-sangat mempengaruhi dari yang namanya pemasaran atau penjualan. Jadi sebenarnya sadar atau tidak, kita adalah korban dari promosi. Nah, promosi ini sendiri memperkenalkan produk, atau dia nanti memberikan informasi sehingga mempengaruhi target atau konsumen untuk tertarik melakukan pembelian. Jadi itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh produsen. Nah, di dalam prosesnya memang dari kegiatan promosi ini ada 5 manfaat yang akan didapatkan untuk memperkenalkan produk. Yang pertama adalah customer loyalty. Jadi kegiatan promosi itu bertujuan atau bermanfaat nanti untuk meningkatkan loyalitas konsumen, agar nantinya konsumen tersebut tidak beralih ke produk kompetitor. Jadi kita punya pesaingnya dalam kesehatan, kita otomatis menawarkan, kayak contoh yang pernah saya sampaikan, kita menawarkan program pemberian ASI eksklusif, tapi kita punya kompetitor, yaitu mereka produsen yang memberikan ASI atau memasarkan produk susu formula. Jadi ASI akan bertolak belakang dengan susu formula, sehingga dengan adanya pemasaran, kita mempromosikan program kita, itu kita akan menciptakan sebuah kondisi di mana konsumen nanti akan loyal dengan program yang kita tawarkan. Kemudian manfaat yang kedua dari perkenalan produk dalam kegiatan promosi itu adalah sebagai media komunikasi. Jadi promosi akan dapat membantu kita, produsen atau provider itu, untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin kita sampaikan kepada konsumen atau calon pembeli kita, atau calon pemakai atau target dari kegiatan pemasaran kita. Jadi adalah sebagai media komunikasi. Kemudian yang ketiga, kegiatan promosi itu bertujuan atau manfaatnya nanti adalah sebagai pertahanan. Jadi promosi itu sendiri merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan image, citra dari gempuran atau serangan dari kompetitor kita tadi. Jadi dengan adanya kegiatan promosi secara berkelanjutan, kita akan mempertahankan produk kita atau mempertahankan program kita tadi yang kita berikan kepada konsumen. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah
trial dan repeat buying. Jadi dengan kegiatan promosi kita akan meningkatkan kemungkinan dari produk yang kita tawarkan itu untuk terus mendapatkan pembeli, atau bisa jadi kita akan mendapatkan pembeli atau konsumen baru. Jadi ketika kita memasarkan imunisasi atau memasarkan misalnya ASI eksklusif, misal kayak ASI eksklusif, Ibu A itu akan melakukan uji coba. Oh, ternyata ini bagus. Kemudian pada saat dia hamil kedua, dia akan memberikan ASI eksklusif juga kepada anaknya. Nah, pengalaman tersebut bisa jadi ketika dia mempromosikan, itu bisa jadi mendapatkan konsumen yang baru. Bisa jadi ada ibu baru yang baru hamil atau primi gravidarum, dia kehamilan perdana, dia bisa menjadi menerima program dari pemasaran kita. Jadi kita akan mendapatkan konsumen baru terhadap program yang kita tawarkan oleh adanya kegiatan promosi. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah branding. Nah, dengan kegiatan promosi ini sebenarnya fungsinya untuk meningkatkan istilahnya adalah brand awareness. Jadi kita akan meningkatkan branding kita, membuat produk kita, membuat program kita tuh menjadi semacam top of mind di masyarakat. Jadi ketika kita ada terus promosi, kita melakukan promosi secara berkelanjutan, branding itu terbentuk, orang di masyarakat akan tercipta bahwa oh ternyata pemberian ASI eksklusif itu bagus gitu. Jadi ada branding yang tetap berada di atas di kalangan masyarakat, menjadi sebuah pemikiran di masyarakat seperti itu. Nah, dalam pemasaran sosial, bauran promosi ini sendiri itu terbagi menjadi 5 kategori. Jadi dalam prosesnya memang kegiatan promosi dalam pemasaran sosial, khususnya di promosi kesehatan, itu bisa kita klasifikasikan menjadi 5 macam bentuk. Yang pertama adalah advertising, atau biasa kita istilahkan dengan periklanan. Jadi advertising atau periklanan ini merupakan bentuk komunikasi non individu. Jadi dia tidak hanya pada individu, tapi advertising ini bisa jadi kepada sebuah komunitas atau masyarakat secara besar atau di massa. Nah, ketika kita melakukan promosi secara periklanan ini, tentu konsekuensinya adalah biaya nanti yang harus dikeluarkan, karena dalam advertising biasanya memang menggunakan media dan biasanya dilakukan oleh organisasi tertentu. Tujuan utama dari advertising ini adalah meningkatkan peminatan atas produk yang ditawarkan. Jadi ketika kita melakukan periklanan tentang ASI eksklusif, kita akan mengeluarkan biaya, tapi tujuan kita adalah kita akan meningkatkan permintaan. Jadi orang melihat adanya iklan, akhirnya tertarik, akhirnya mau melakukan program atau gagasan kita dalam pemasaran sosial itu. Advertising ini juga banyak sekali manfaatnya. Misalnya nanti memungkinkan antara produsen atau provider itu melakukan komunikasi dengan banyak orang sekaligus. Makanya memang dia akan menggunakan media massa dalam advertising ini. Kemudian juga menyebarkan informasi tentang produk kita. Jadi memungkinkan kita untuk menyebarkan produk itu sendiri. Kemudian dengan advertising yang bersifat massal memang tidak ditujukan secara individu. Jadi segala bentuk kegiatan-kegiatannya akan mencakup banyak orang. Itu salah satu manfaat juga yang kita dapatkan dari kegiatan promosi yang kita spesifikkan dalam kegiatan periklanan atau advertising. Kemudian yang kedua, ada istilahnya personal selling. Jadi personal selling ini merupakan bentuk promosi yang merupakan usaha untuk memperkenalkan produk kita melalui komunikasi langsung. Jadi ketika kita menawarkan program ASI eksklusif, kita turun ke masyarakat, bekerja sama dengan para kader atau bidan di suatu wilayah, kemudian kita menemukan beberapa pasangan usia subur, kemudian menikah dan sudah masuki masa kehamilan, maka kita bisa melakukan personal selling ini. Kita bisa menjual produk kita secara langsung, secara tatap muka. Tujuannya memang agar sasaran kita tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, kegiatan ini biasanya memang mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli. Jadi
manfaatnya dengan adanya kegiatan secara langsung ini, konsumen kita itu bisa melihat secara langsung seperti apa sih karakteristik dari produk atau program atau ide yang kita tawarkan. Kemudian juga dengan adanya kegiatan personal selling ini, kita bisa membina hubungan baik dengan konsumen kita, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam seperti kita lihat bahwa tujuan kegiatan promosi itu adalah mendapatkan atau membuat orang membeli secara berulang, maka personal selling juga tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan konsumen kita kembali melakukan perilaku atau menerima program itu secara berulang. Itu pentingnya juga dilakukan personal selling. Kemudian yang ketiga adalah sales promotion. Jadi dalam kegiatan sales promotion ini kita biasanya mendapatkan penawaran-penawaran. Jadi dia memang tidak jauh berbeda dengan personal selling, tapi biasanya kalau sudah masuk ke tahapan sales promotion ini, memang dia secara eksklusif menerangkan detail terhadap produk yang ditawarkan. Dan goalnya di sales promotion ini adalah mengajak serta atau langsung membeli. Jadi sales promotion ini masuk di dalam tahapan itu. Yang keempat ada public relation, dan yang kelima adalah direct marketing. Nah, public relation itu adalah pemberian informasi tentang produk yang kita tawarkan yang disebarluaskan tanpa adanya biaya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi promosi yang kayak misalnya kita menawarkan sebuah program ASI eksklusif, kemudian dia merasakan manfaatnya, akhirnya dia menceritakan kepada saudara atau tetangganya. Maka dalam pemasaran sosial, public relation ini bisa dianalogikan seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah pemberian informasi atau penyebar luasan informasi melalui media tanpa dipungut biaya, atau kita tidak tahu, kita sebagai produsen kita tidak melakukan pengawasan atau sponsor tidak melakukan pengawasan, maka dia bisa masuk sebagai kategori dalam promosi yang public relation tadi. Jadi kebaikan dari publik ini sendiri itu bisa lebih dipercaya dibandingkan iklan yang kita tawarkan di advertising atau ini di sales promotion atau personal selling tadi. Di public relation ini biasanya nanti penerimaan konsumen baru itu lebih cepat, karena memang biasanya yang menyampaikan sudah dianggap dipercaya oleh si konsumen baru tersebut. Kemudian keuntungan lainnya ketika kita melakukan public relation ini, kita bisa menjangkau orang-orang atau konsumen kita yang tidak mau membaca iklan. Ketika mereka malas membaca iklan, menonton atau mendengarkan informasi, tapi ketika dia ngobrol dengan tetangganya, ngobrol dengan saudaranya, kita bisa jadi orang-orang tersebut terjangkau dengan adanya kegiatan public relation ini. Kemudian jauh lebih murah karena tadi tanpa biaya, jadi public relation juga jauh lebih murah. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima dalam tahapan promosi ini adalah yang dinamakan dengan direct marketing atau pemasaran langsung. Jadi ini merupakan bauran promosi kelima. Nah, biasanya memang dalam direct marketing ini adalah sistem pemasarannya itu interaktif. Jadi dapat dikembangkan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan langsung. Jadi kalau direct marketing ini, si konsumen dapat menyampaikan segala sesuatu terhadap produk yang dia dapat, yang dia beli kepada si produsen. Jadi secara langsung biasanya memang bisa melalui conference atau pengisian katalog, atau ada biasanya kalau kita baca produk komersil kita lihat ada aduan konsumen. Nah, seperti itu. Di pemasaran sosial juga direct marketing ini diperlukan. Jadi ada interaksi langsung antar si provider, si pencipta program, si penyampai program dengan konsumen yang menerima program tersebut. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengetahui tentang gambaran umum seperti apa promosi, kemudian dalam pemasaran sosial seperti apa, kita masuk ke dalam tahapannya. Jadi tahapan pengembangan program kemarin. Yang pertama sudah kita bahas mulai dari riset sampai yang terakhir kemarin kita berbahas mengenai uji coba produk dan sebagainya. Hari ini kita akan masuk seperti apa dalam pengembangan kegiatan
pemasaran sosial, khususnya di dalam promosi kesehatan, itu tahapan yang ke-11 adalah pengumpulan data dasar dan evaluasi. Jadi pengumpulan data dasar di sini adalah kita akan melaksanakan kegiatan promosi itu di daerah uji coba dan di daerah kontrol. Jadi pelaksanaan dari program atau produk yang kita tawarkan itu dilaksanakan di daerah uji coba maupun di daerah kontrol. Daerah uji coba atau daerah kontrol. Jadi misalnya bagaimana kita memasarkan produk pemberian imunisasi eksklusif, imunisasi dasar, kemudian pemberian ASI eksklusif tadi, tentu pada daerah-daerah yang memang sudah spesifik kita lakukan, dan data ini sudah kita dapatkan ketika kita menyusun strategi sasaran. Kemudian juga jadwal tentang pelaksanaan proyeknya. Jadi pelaksanaan dalam kegiatan promosi, kapan kegiatan promosi itu dilakukan, sudah ada masanya. Jadi sudah ditentukan terlebih dahulu jadwalnya seperti apa. Jadi dalam pengumpulan data dan evaluasi, kita harus menentukan juga selain daerah yang sudah ditentukan dalam sasaran, kita juga harus menentukan masa proyeknya, waktu pelaksanaan promosi sebelum kegiatan itu benar-benar dilaksanakan, itu harus sudah ditentukan dan dijadwalkan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan evaluasi. Nah, kemudian tahapan yang ke-12 adalah orientasi dan pelatihan. Jadi, kalau kemarin kita sudah mengetahui konsep dasarnya bahwa produsen itu akan membuat sebuah produk yang akan dijual ke konsumen, kemudian dengan pendekatan masing-masing, ada pendekatan harga dan tempat serta promosi. Pada pendekatan promosi ini tentu dengan tujuan adanya perubahan perilaku, maka harus ada yang namanya pelibatan atau peran serta masyarakat. Jadi sebelum kita benar-benar melakukan kegiatan, kita sudah mengkonsepkan pengembangan nanti ketika promosi terhadap produk ini dilakukan, maka ada pelibatan atau peran serta masyarakat dalam kegiatan promosi itu. Misal kita ingin memasarkan tentang imunisasi dasar, kita bikin poster dan lain-lain. Pemasangan posternya itu harus melibatkan masyarakat sehingga informasi itu sudah tersebar dari awal. Kemudian seandainya kita melibatkan kader yang ada di masyarakat tersebut, atau kalau misalnya di dalam program DBD kita ada istilahnya jumantik ya, juru pemantau jentik, itu peran sertanya adalah masyarakat atau anak-anak. Nah, maka orientasi dan pelatihan harus dilakukan. Jadi dalam kegiatan promosi mereka sudah dilibatkan, seperti apa nanti bentuk kegiatannya. Kemudian tahapan yang ke-13 adalah melaksanakan kegiatan. Nah, dalam prosesnya memang kegiatan promosi yang dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan itu harus melakukan beberapa tahap. Jadi dalam pelaksanaan ini harus kita konsepkan, harus kita canangkan terlebih dahulu terhadap waktu. Jadi di promosi ini harus memuat waktu dari pelaksanaan kegiatan, seperti apa pelaksanaannya, kapan, di mana, segala macam seperti itu. Kemudian apakah ada tokoh yang terlibat, karena dalam penentuan sasaran kita di pemasaran sosial, kita harus menstratifikasikan sasaran kita, entah itu sasaran primer, sasaran sekunder maupun sasaran tersier, sehingga dalam kegiatan promosi sebelum nanti ada pelaksanaan kegiatan, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh yang ada di sasaran sekunder maupun tersier itu terlibat. Kemudian dalam kegiatan promosi juga harus ada penggunaan media. Jadi promosi ini seperti apa nanti media-media yang akan digunakan dalam kegiatan promosi sampai pelaksanaan kegiatan itu terlaksana. Dan yang terakhir adalah di mana nanti tempat pelaksanaannya. Jadi dalam promosi juga harus menentukan di mana tempat pelaksanaannya. Seperti itu teman-teman. Nah, tahapan terakhir dalam pengembangan kegiatan di pemasaran sosial adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi pada monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan promosi, mulai dari kegiatan promosi sampai dengan pelaksanaan kegiatan, harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi pada perjalanan prosesnya, entah itu waktu, pelibatan tokoh, penggunaan media, dan pelaksanaan tempatnya, itu harus dilakukan terus pemantauan, harus selalu dipantau, harus selalu dimonitor. Seperti itu juga dengan evaluasi. Jadi saat pelaksanaan kegiatan harus dilakukan evaluasi terhadap
kekurangan apa yang didapatkan, hambatan apa yang dihadapi, keefektifan ini, misalnya apakah sudah efektif pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal program itu dipasarkan sampai kepada capaian program terlaksana atau tidak. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita data juga dalam tahapan pengembangan ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya juga nanti bisa dilihat saja di modul pembelajaran kita. Kemudian juga nanti kita bisa masuk pada sesi diskusi melalui grup WhatsApp kita, dan juga materi-materi yang kita diskusikan di bahan e-learning pembelajaran mata kuliah ini. Saya rasa itu. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Sampai ketemu di project berikutnya. Jadi setelah selesai materi ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan proyek pembuatan program pemasaran sosial di bidang promosi kesehatan, khususnya pada masalah kasus COVID-19 ini. Saya rasa itu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.